Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema spesial kali ini mengenai asma dan pengobatannya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini untuk pertama kalinya kita kehadiran dengan Dr. Tina Reisa SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu Dr. Tina yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Tina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sahabat El Sinta. Kabarnya baik ya, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah menyapa kita semua. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat begitu ya, Dok ya. Amin. Terlindung dari ancaman penyakit apapun gitu ya. Amin. Dokter, hari ini kita mau bahas seputar asma gitu ya dan pengobatannya. Seingatku gitu ya, sepengalaman pribadi gitu ya, Dok ya. Jadi kan aku waktu zaman-zaman sekolah nih gitu kan punya beberapa teman yang memang pengidap asma gitu ya. Itu pada saat asmanya kambuh, itu sesek nafasnya itu nampak sekali gitu ya, Dok. Artinya kelihatannya kok menyiksa sekali ya. Itu masih kecil, pikiran kita udah seperti itu dan tiap hari dia harus bawa inhaler gitu ya untuk dia bilang jaga-jaga kalau misalnya asmaku kambuh gitu ya, Dok ya. Sebetulnya asma ini adalah suatu kondisi yang seperti apa, dokter? Karena kan ada juga yang baru diperoleh saat usia dewasa gitu ya, benar, Dok ya. benar. Jadi asma ini seperti apa sih, Dok? Benar. Gitu. Ya, jadi asma ini sebenarnya adalah peradangan saluran napas yang kronik ya, yang sifatnya dia bervariasi. Artinya gejalanya ditandai seperti sesak nafas, dada terasa berat, kemudian batuk dan disertai biasanya dengan bunyi mengi atau kita bunyinya ngi gitu ya. Dan ini sifatnya bervariasi, artinya ada periode pada saat dia tidak sesak gitu ya, bervariasi, biasanya dia di pagi hari atau di malam hari. Kemudian ada episodenya ada episode dia tidak sesak atau tidak batuk, ada episode dia sesak. Biasanya episode ini muncul pada saat dia terkena pencetus. Ya, pencetusnya bisa banyak ya, bisa karena debu, bisa karena tungau, bisa karena makanan, bisa karena kelelahan, bisa karena stres dan lain-lain ya. Kemudian satu lagi dia reversible, artinya dia bisa kembali lagi, ada jadi keterbatasan aliran udaranya, penyempitan saluran napasnya itu sifatnya kembali lagi reversible bila dia menggunakan peleganya seperti yang tadi Mbak bilang bahwa dengan relievernya dia pakai inhaler, bila dia menggunakan inhalernya dia akan kembali lagi, akan berkurang gejalanya seperti itu. Oh gitu ya, jadi seperti serial televisi ada episode-episodenya, Dok ya? Ya. Jadi berarti ini bukan penyakit yang sekali diobatin sembuh gitu nggak ya, Dok ya? Tapi lebih ke ya namanya juga penyandang asma, pengidap asma, ini penyakit kronik ya, Dok ya? Yang mana tadi kalau kambuh saluran pernafasannya baru menyempit ya, Dok ya? Iya, benar. Itu karena ada peradangan tadi ya, Dok ya? Peradangan. Harus ada triggernya dulu begitu ya, Dok ya? Benar, ada pencetusnya dulu. Jadi ini sebenarnya karena masih satu keluarga dengan alergi gitu ya, atau bagaimana, dokter? Karena kan bawaan gitu, terus kemudian turunan gitu, orang bilangnya seperti itu kan ya? Iya, ini masih satu keluarga jadi dengan penyakit alergi, karena dari riwayat kita harus tahu dahulu sebenarnya dia punya riwayat atopi namanya. Atopi? Ya, jadi ada riwayat alergi. Mungkin kita bisa tanyakan kepada pasiennya ya, mungkin dia tidak pernah menderita asma atau di keluarganya tidak ada yang menderita asma. Tapi kalau kita cari lebih jauh lagi, kita korek lebih dalam lagi, mungkin keluarganya ada yang ada yang alergi seafood misalnya, tapi nggak punya asma gitu, tapi ada alergi seafood. Saya kalau pagi bersin-bersin, Dok, atau adik saya bersin-bersin. Nah, itu berarti memang ada riwayat atopi di keluarga. Nah, kalau kita punya ada riwayat atopi di keluarga, maka ada kemungkinan salah satu anggota keluarga tersebut menderita asma. Jadi ada riwayat atopi di keluarga gitu ya. Jadi harus lebih teliti lagi, karena kan nanti juga kita harus mengenali triggernya juga ya, Dok, kalau memang betul menyandang asma gitu ya, Dok ya. Terus juga begini kan, kalau yang
tadi teman-teman aku itu kan waktu itu SMP, SMA gitu ya dok ya. Tapi kok aku juga sering dengar juga orang baru mendapat atau memperoleh asmanya untuk pertama kali itu pada saat usia dewasa gitu, bahkan kakek-kakek gitu. Sebelumnya nggak ada tuh seperti itu, tapi kok baru muncul itu di usia yang seperti itu. Jadi sebetulnya memang pertama kali dapat bisa usia berapa aja gitu ya dok ya? Ya benar sekali. Jadi perlu diluruskan di masyarakat nih bahwa banyak masyarakat asma itu kan munculnya hanya waktu kecil saja dok. Kalau dewasa kan bukan asma gitu ya. Jadi perlu diluruskan bahwa asma ini tidak hanya muncul pertama kalinya pada saat usia kecil saja. Jadi orang yang dewasa, middle age, usia pertengahan, bahkan pada usia lanjut, itu juga baru bisa muncul di usia mereka itu. Jadi saat ini kita ada 5 tipe-tipe asma ya, ada 5 tipe-tipe asma. Ada yang tipenya alergi, ada yang tipenya bukan alergi, ada yang tipenya setelah usia dewasa baru bisa muncul, ada yang tipenya bahkan karena kegemukan gitu. Juga ya. Jadi bisa aja misalnya dia tidak punya riwayat alergi, dia sudah usia dewasa, tapi karena kondisi kegemukannya itu juga membuat dia bisa terdiagnosis asma. Jadi peradangan, penyempitan di saluran pernafasannya, sehingga gejalanya tadi dokter bilang sesak, terus kemudian disertai mengi ya, yang identik itu seperti itu. Atau batuk, atau mungkin mengi itu sendiri juga perlu kita pelajari juga gitu ya dok. Apa sih yang dimaksud dengan mengi? Tadi kan ngik-ngik gitu ya dok ya. Sesimpel itu, tapi sebenarnya ada gejala variasi yang lain nggak sih? Baik, jadi sebenarnya asma ini tidak hanya mengi saja ya, jadi rasa sesak napas, dada terasa berat, itu juga bagian dari gejala asma. Batuk yang tidak kunjung sembuh misalnya, kemudian yang paling berat ya ada disertai mengi. Jadi mengi itu adalah suara ngi yang kita bisa dengar baik melalui stetoskop ataupun tanpa stetoskop. Kalau memang sudah berat sekali bisa terdengar suara menginya. Itu akibat saluran nafas kita yang mengecil. Jadi saluran nafas itu mengecil karena ada peradangan. Pada saat udara masuk kemudian keluar, itu pada saat udara melalui yang saluran nafas kecil memunculkan suara mengi tersebut begitu. Tapi tadi istilahnya reversible ya dok ya? Reversible bila kita menggunakan pelega atau relievernya. Bila memakai itu dia akan melebar kembali sehingga bunyinya juga jadinya hilang. Jadi reliever, pelega, tapi ada juga yang untuk maintenance gitu ya dok ya? Apa sih controllernya deh kalau nggak salah ya dok ya? Jadi penanganannya juga nanti tergantung dari derajat ringan sedang beratnya juga ya dok ya? Benar. Iya, jadi asma ini punya derajat ya, derajatnya mulai yang namanya kita bilang intermiten. Ya, intermiten itu kalau misalnya gejalanya hanya misalnya 1 kali bulanan, jadi per bulan aja 1 kali sebulan gitu ya. Tapi kalau misalnya gejalanya misalnya mingguan ya, setiap minggu ada, itu kita bilangnya ringan, persisten ringan. Kalau misalnya gejalanya setiap hari ada aja, setiap hari ada rasa berat, rasa batuk, sesak nafas, nah itu kita bilangnya sedang. Jadi intermittent, persisten Ringan, persisten sedang, dan satu lagi ada persisten berat. Nah, persisten berat itu dalam 1 hari terus ada, begitu. Itu namanya persisten berat. Nah, yang tadi benar dikatakan bahwa sebenarnya obat asma itu tidak cuma pelega, ya. Namanya pelega ya pasti melegakan saja. Pada saat kambuh ya dok ya? Ya, benar. Jadi hanya melegakan pada saat saluran nafasnya kecil. Dia pelega ya hanya untuk melegakan, melebarkan saluran nafasnya gitu ya. Nah, yang justru penting adalah pengontrol. Nah, ini orang-orang atau masyarakat masih belum banyak yang mengetahui, belum banyak yang aware terhadap pengontrol ini. Karena sebenarnya asma itu butuhnya pengontrol. Jadi pada saat dia tidak punya serangan pun, dia tetap memakai inhalernya. Inhalernya yaitu berupa pengontrol. Pengontrolnya dipakai setiap hari, yaitu gunanya mengontrol. Iya, mungkin ada orang yang, kok kesannya lagi nggak kenapa-kenapa, tapi kok harus pakai inhaler ini gitu. Kesannya kok jadi tergantung sekali gitu ya sama si obat ini gitu ya dok ya. Jadi ya mungkin ada juga yang jadinya nggak rutin pakainya gitu. Jadinya malah itu yang jadi memicu kekambuhan bisa juga dokter. Benar, ya jadi
pasien asma itu meskipun tidak punya gejala, tetap dia harus menggunakan pengontrol. Tadi prinsipnya pengontrol ya mengontrol supaya tidak terjadi gejala. Kenapa harus dikontrol? Karena kalau misalnya dia tidak terkontrol, gejalanya ada, maka saluran nafasnya kan berulang kali kecil besar gitu ya. Nah itu kondisi yang berulang-ulang seperti itu nantinya ke depannya justru akan membuat saluran nafasnya malah irreversible. Yang tadinya reversible jadi irreversible. Iya, benar, yang tadinya bisa kembali lagi, tapi karena berulang-ulang kondisi seperti itu jadinya sempit terus-terusan. Gitu. Jadi cenderung menetap gitu ya dok. Benar. Ya. Komplikasinya takutnya seperti itu kalau Benar. tidak terkendali dengan baik. Berarti sebetulnya kalau dipikir-pikir ini yang penting orangnya harus smart nih, atau mungkin apa ya, caregivernya misalnya orang tuanya mungkin ya dok ya, untuk kasih tahu si pasiennya ini supaya bisa mengendalikan gitu ya dok ya, dengan tadi mungkin controller ataupun relievernya gitu ya dok ya. Menghindari pencetus sudah pasti. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini juga mengancam nyawa tuh juga bagaimana dok probabilitasnya untuk asma ya, karena kan kalau dilihat-lihat kan kalau misalnya dianya pinter gitu ya memanage dirinya kan kayaknya nggak sampai yang merugikan atau mengancam nyawa juga nggak sih? Iya, jadi asma ini memang bisa mengancam jiwa juga ya. Jadi terutama misalnya pada saat dia serangan. Kalau misalnya ya tadi kalau tidak terkontrol maka dia akan sering serangan. Serangan berulang-ulang, saluran nafasnya akan semakin mengecil. Saluran nafas yang kecil itu kan udara tidak bisa, pertukaran udara akan terganggu di sana sehingga mengancam jiwa si pasien asma ini. Jalurnya jadi sempit. Jalurnya jadi sempit, saluran oksigen dan karbon dioksida yang keluar juga akan terganggu. Nah perlu diketahui bahwa asma ini adalah 10 penyakit penyebab kesakitan dan kematian tertinggi di Indonesia. Wah, ya Allah. Ya, salah satu dari 10 jenis penyakit. Ya, memang tidak banyak ya, maksudnya di dunia kalau kita lihat data ya, itu sekitar 1 sampai 18% saja yang menderita asma di dunia. Nah, kalau kita lihat data di Jakarta itu sekitar 2,4% penduduk Jakarta menderita asma. Ya, jadi memang tidak banyak, tapi ya itu kalau tidak terkontrol mengancam jiwa. Mengancam jiwa dan harus dikendalikan agar juga sekali lagi ya kualitas hidup pasien jadi lebih baik, produktivitas juga jadi jauh lebih meningkat ya dok ya. Oke, dokter kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya ya dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai asma dan pengobatannya bersama dengan Dr. Tina Risa SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Bagi Anda yang ingin bertanya silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan dokter kita lanjutkan kembali ya dok ya. Untuk lebih jelasnya lagi bisa ditampilkan aja kali ya langsung ya slide-nya satu persatu yang sudah dokter Tina persiapkan dari rumah sakit. Ini barangkali yang ketinggalan ya dok ya, jadi ini definisi asma secara singkat yang ada ciri khas menginya gitu ya dok ya, seperti itu. Dokter mau ditambahkan lagi atau kita bisa next sedikit next aja? Next ya, oke. Ya, ini yang sudah saya sampaikan tadi bahwa asma adalah 10 penyebab kesakitan dan kematian di Indonesia. Kematian juga dok? Benar, ya, dan prevalensinya sekitar 2,4% ya di Indonesia. Di Jakarta kurang lebih hampir sama dengan prevalensi atau banyaknya jumlah orang menderita asma di Indonesia. Ya. Ini yang ketahuan, kalau yang nggak ketahuan ada juga. Benar, ini yang ketahuan. Tidak terdata gitu kan, ya Allah. Ya. Next coba ya, kita cepat aja kali ya dok ya, karena ada banyak. Oke, ini saya mau menunjukkan begini kira-kira kondisi saluran napas seorang pasien asma. Kita lihat yang di sebelah paling kiri itu yang normal, terbuka lebar. Pada orang pasien asma itu saluran nafasnya mengecil. Ya, itu yang membuat seseorang itu sesak napas, batuk, dan disertai bunyi mengi. Apalagi pada saat dia serangan, semakin lebih kecil lagi yang paling kanan. Ya.
Oke, boleh dilanjutkan. Coba next slide please. Ini hanya gambaran ketika Ya, nyempit ini tadi. beberapa contoh pencetus ya tadi sudah saya sampaikan. Yang Betul. paling sering orang keluhkan pencetusnya adalah satu debu. Kemudian tungau. Tungau tuh yang ada di tempat tidur, di rumah ya. Kemudian yang memelihara binatang, bulu-bulu binatang ya. Oke. Kemudian rokok nih. Mungkin dia bukan perokok tapi anggota keluarganya ada yang merokok. Jadi kebagian asapnya gitu. Iya, seperti itu. Ada Oke. banyak sekali pencetus-pencetus. Coba ditahan dulu sebentar ya seputar pencetus asma ini. Kita Oke. sapa dulu penelpon ya dok ya. Ya. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Halo, selamat pagi, dokter. Bapak siapa Saya Pak? Mardi Di mana? Di Jakarta. Usia berapa Pak? Ya, Halo? tidak tahu, dok. Halo Ini Pak saya- Mawardi. Ya. Usia berapa Saya saat tanya, ini? Dok, Aduh, kalau ya udah deh. ini berkepanjangan itu sudah 1 tahun, dok. Saya bingung juga. Apakah itu enggak bisa menyebabkan penyakit asma, gitu, dok? Atau ada pengobatan lain untuk pilek ini? Pak, mohon Takut maaf saya Pak. asma, gitu, dok. Coba diulang lagi pertanyaannya Pak ya, karena tadi suaranya di awal agak putus-putus nih Pak. Kabarnya baik kan Pak? Oh, iya, Diulang iya. lagi pertanyaannya. Iya, waktu 1 tahun lebih, dok. Itu pilek terus itu, dok. Sudah saya obatin, pakai obat-obat yang ini juga nggak cocok ya. Oke. Nggak sembuh-sembuh. Nah, saya ini apakah nanti bisa menimbulkan asma, dok, pilek itu? Saya takut saya suka tak gitu kalau itu. Ya. Batuk iya. juga nimbul gitu. Oh iya. Oke. Oke. Ya. Usianya tadi berapa ya Pak? Iya. Usia. Usianya 69 tahun, dok. 69, oke. Terima kasih ya Pak. Jadi sudah 1 tahun ini nih keluhannya seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya ya dok ya. Mungkin batuk, pilek gitu ya dok ya. Minum obat dicoba dulu tapi kok nggak sembuh-sembuh. Takut jadi asma gitu nantinya. Apakah ini mungkin juga cikal bakalnya atau bagaimana begitu dokter? Iya. Mungkin perlu kita kaji lebih dalam lagi ya untuk yang batuk dan pileknya yang berulang-ulang dan dalam 1 tahun terakhir. Mungkin ada kemungkinan Bapak ini menderita namanya rinitis alergi. Rinitis Ya, alergi. jadi ada hubungannya dengan alergi, ada pencetusnya. Biasanya rinitis alergi itu kalau tidak dingin, ketinggian, debu atau tungau di rumah itu yang paling sering menyebabkan rinitis alergi. Tapi pada dasarnya sebenarnya pasien ini mungkin memiliki riwayat alergi di keluarga, terus terkena pencetus sehingga ia bersin-bersin. Nah, memang benar banyak penderita rinitis alergi ini menjadi asma. Dan itu saling berhubungan antara rinitis alergi dan asmanya. Ya, jadi rinitis alergi ke depannya dia bisa menjadi asma, batuk-batuk yang atau pilek yang tidak sembuh, lah ibaratnya. berulang-ulang terjadi peradangan, itu kan artinya berulang-ulang terjadi peradangan juga, maka dia bisa ke depannya menjadi asma. Nah, asma kalau misalnya juga penderita asma sudah menderita asma tapi dia juga punya rinitis alergi misalnya. Kalau misalnya rinitis alerginya tidak diobati juga, asmanya juga ikutan tidak terkontrol. Jadi tidak harus diobati dua-duanya. Oke. Ya, jadi tidak berdiri sendiri. Jadi saling berhubungan memang. Oke, ada korelasinya begitu Ada ya dok korelasi. ya. Jadi mungkin saran dari dokter untuk Pak Mawardi mungkin dicek dulu kali ya Benar. apa ini beneran rinitis alergi, ke dokter spesialis mana barangkali dok? Oke, Apa boleh untuk THT? yang pileknya boleh ke THT terlebih dahulu, kemudian nanti kita evaluasi lebih lanjut untuk masalah parunya. Apakah memang ada hubungan antara pilek dan batuknya tersebut terhadap kondisi parunya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Insya Allah jawabannya tadi sudah sangat membantu karena ini berkaitan juga dengan slide yang sebelumnya. Mungkin bisa ditampilkan lagi ya mengenai pencetus-pencetusnya ini gitu kan. Jangan-jangan tadi dia batuk, pilek itu karena alergi debu kan kita nggak Iya. tahu juga ya dok ya. Ada Ya, ini dingin ada, juga. ada pencetusnya di layar bahwa ada bulu binatang, ada debu, ada polusi udara, ada tungau yang ada di tempat tidur. Biasanya jarang dibersihkan tuh banyak tungau atau gorden di rumah tuh kan jarang dicuci misalnya tuh juga banyak tungau Spray, begitu ya. gorden. Spray terus ada rokok, kemudian makanan juga bisa. Di banyak pencetus
asma. Tidak semua orang pasti dengan pencetus yang sama, ada yang berbeda-beda. Kedepannya memang sebaiknya adalah kita cek namanya tes alergi. Betul Di tes sih. alergi atau skin prick test namanya. Skin Jadi prick dites test. satu-satu di tangannya, alergi mana nih kira-kira pasien tersebut. Nah, misalnya ketahuan alergi bulu binatang misalnya. Nah, berarti ya menghindari pajanan terhadap bulu binatang tersebut supaya serangannya atau gejalanya juga nggak ada. Iya. Rajin bersih-bersih juga ya dok ya berarti Ya, ya. benar. Di sejadah, Ya. karpet, semuanya itu bisa apa ya, nyangkut lah bulu binatang Ya. atau tali tungau atau debu ya, belum lagi dingin, AC segala macam ya. Jadi Ya. memang perlu evaluasi lagi ya lingkungan Benar. sekitarnya juga gitu ya. Tadi bagus juga tuh skin prick test ya istilahnya ya, dok benar, ya, skin biar prick test. lebih jelas lagi Lebih nih jelas. pencetusnya apa sih Iya. gitu ya. Coba slide berikutnya lagi ya dok ya. Ya, Pemicunya yang tadi dokter sampaikan, Iya. bahkan emosi, bau terlalu menyengat. benar, ya bahwa emosi atau terlalu kelelahan, aktivitas yang berat, atau bahkan misalnya mencium bau yang menyengat, parfum misalnya, atau bahkan bau masakan, lagi masak gitu ya, dari asap dari bau masakannya juga bisa memicu seseorang menjadi asma. Jadi masing-masing orang berbeda pemicunya. Iya. Infeksi saluran pernafasan atas, batuk pilek tadi ya dok ya. Iya, benar. Yang Infeksi kalau saluran kepanjang. napas atas, batuk pilek yang berulang-ulang itu juga bisa menjadi pemicu serangan dari asma. Oke, itu tambahan pelengkap yang dari slide sebelumnya. Coba nih slide selanjutnya ya, bicara tentang apa? Ini fenotype-nya. Iya, dok ya. yang tadi saya bilang bahwa asma itu tidak hanya muncul pada saat kecil, pada usia dewasa juga bisa. Bahkan tadi obesitas jadi Iya. pemicu juga ya. Iya, Oke, benar. coba next slide lagi. Ya, nah ini Dipastikan dengan tes apa, dok? kita pastikan tadi bahwa dari gejala bervariasi, ada episodenya dan bisa kembali lagi. Gejalanya apa saja? Bisa batuk, bisa mengi, bisa sesak nafas, bisa dada terasa berat, Oke. dan ditandai biasanya ada riwayat alergi di dirinya sendiri atau di keluarganya. Oke, Gitu. jadi dicermati lagi ya, jangan-jangan nih ada faktor resiko yang seperti ini gitu ya dok Ya. Oke, coba slide berikutnya. Gejala tadi ya, Ya, gejala ini sudah dijelaskan sudah sih jelas. sebetulnya ya dok Ya, ya. benar. Mungkin bisa lebih spesifik, bisa berikutnya tentang apa nih selain gejala? Oke, boleh lanjut? Oh iya, intinya sih ketika gejala kambuh itu tadi langsung ada pakai reliever ya gambarnya ya kalau nggak iya. salah ya. Oh ini untuk pelengkap pemeriksaan atau pemeriksaan penunjang gitu dokter? Iya, benar. Jadi pada dasarnya kalau kita cek foto toraks biasanya hasilnya normal-normal saja ya. Tapi yang penting sebenarnya adalah diperiksa fungsi paru. Nama pemeriksaannya adalah spirometri. Jadi prosesnya seperti ini yang ada di gambar. Pasien ada alat tiupnya begitu, nanti akan diminta untuk meniup, menarik nafas, meniup, nanti akan dicek berapa fungsi parunya. Nanti akan didapatkan nilai bahwa terjadi penyempitan saluran napasnya, nilai dari penyempitan saluran napas. Jadi seperti seberapa kuat meniup tuh akan menandakan seberapa bagus fungsi Iya, parunya gitu ya. Iya, nanti ada nilai-nilai yang Ada kita lihat. nilai-nilainya. Scoringnya itu ya bagiannya dokter lah ya. Iya. Kita mah apa dok gitu Iya, hasilnya. oke. Coba slide berikutnya lagi. Oh ya, derajatnya tadi ya sudah jelaskan juga sebetulnya ada intermittent, Iya. persisten, ringan, sedang dan berat begitu ya. Iya. Intinya kalau kita orang awam nih boleh menyimpulkan tuh seperti apa dok? Apakah mungkin gangguan tidur gitu jadinya lebih spesifik, jadi lebih dialami ketika derajatnya jadi makin parah, atau mungkin pada saat serangan tuh sampai berapa lama sih sehingga orang jadi betul-betul ya drop gitu kan? Apalagi kalau anak-anak kan kasihan ya, kualitas sekolahnya juga terganggu segala macam. Iya, jadi dari derajat ini kita bisa lihat ada gejala hariannya, ada gejala malamnya, dan nilai dari fungsi parunya. Oke. Nah, jadi gejala ini bisa muncul, tadi kan bervariasi, bisa pagi hari, bisa malam hari. Ya, bila memang gejalanya terus muncul, berarti kan tidak terkontrol. Terus terjadi ada di malam hari misalnya terbangun karena terus batuk-batuk atau dada terasa berat, pasti akan mengganggu kualitas hidup dari si pasiennya. Apalagi mungkin pada anak-anak terbangun pada malam hari, kurang tidur sehingga pada pagi harinya dia sulit untuk berkonsentrasi pada saat belajar. Ataupun misalnya gejala hariannya
pagi hari misalnya muncul pada saat dia sekolah, pada saat dia bekerja gitu ya, itu pasti akan mengganggu kualitas hidup dari seseorang seperti itu. Kalau anak tumbuh kembang gitu juga ya dok ya, iya kebayang lah ya gitu. Coba deh slide berikutnya lagi, ini gambaran singkat saja mengenai derajatnya. Nah kalau untuk pengobatan, jadi kan mengenali faktor pemicu dan menghindarinya gitu ya. Pencetusnya tadi yang sudah dokter sampaikan ya dok ya. Benar, ya. Jadi pasti kita harus mengenali apa sih yang memicu serangan kita atau gejala kita muncul kira-kira karena apa aja ya. Apa mungkin misalnya pada saat membersihkan rumah baru muncul gejalanya. Misalnya habis kerja sampai larut malam kurang tidur jadi muncul gejala, itu yang kita harus kenali pemicunya. Berikutnya ya tadi saya sampaikan bisa kita cek lebih lanjut dengan namanya skin prick test. Dan prinsipnya adalah mengenali dan menghindari pemicunya. Selanjutnya ada pengobatannya tetap. Boleh ke slide selanjutnya? Slide berikutnya. Nah, obat asma itu tadi saya bilang masyarakat harus tahu bahwa kita punya 2 tipe pengobatannya adalah sebagai pengontrol dan pelega. Oke, boleh lanjut? Ya, tadi pengontrol sifatnya ya mengontrol supaya tidak terjadi peradangan yang berulang-ulang. Ya, contohnya saya punya contoh gambarnya, boleh? Nah, ini beberapa contoh obat yang sifatnya sebagai pengontrol. Nah, jadi buat masyarakat yang para penonton yang punya riwayat asma, kalau misalnya belum punya salah satu obat ini, berarti yang selama ini digunakan adalah pelega. Jadi banyak masyarakat tuh, saya udah minum obat di warung dok, enakan gitu ya. Nah itu kebanyakan obat-obatan yang di warung itu sifatnya adalah hanya pelega. Kayak reliever aja gitu ya. Iya, boleh. Nah ini tadi pelega sifatnya adalah melegakan. Ini contohnya. Selanjutnya. Nah ini obat-obat yang biasanya sering dikantongin ya. Yang sering kita lihat juga ya kalau teman kita lagi. Iya benar. Gitu Nah, ya, ini sifatnya berarti ya hanya melegakan, hanya pada saat dia terasa berat aja. Kalau nggak berat ya nggak dipakai. Tapi dok, bisa nggak sih penyandang asma tuh ya itu nggak pakai yang kontrol sama sekali gitu kan? Ada juga yang dia sudah kan tadi ada derajat ya dok ya, ada yang intermittent, terus persisten, ringan, sedang, berat, itu kan bisa turun kan dok, sehingga jadinya mungkin nggak perlu yang tadi alat bantu obat-obatan tadi, bisa seperti itu nggak? Dan itu juga evaluasinya seperti apa, jangan sampai kita ngukur-ngukur sendiri nih pasien terus malah jadi fatal akibatnya, kan nggak mau seperti itu juga. Ya benar sekali, jadi derajat ini bisa turun atau terkontrol. Jadi kita juga punya namanya derajat kontrol. Ada yang tidak terkontrol sama sekali, ada yang terkontrol sebagian, ada yang terkontrol baik atau penuh. Ya, nah tadi benar kalau memang jadi tadi butuh pengontrol, nanti sebulan kemudian kita akan nilai terkontrol apa tidak dari derajat yang tadi. Apabila terkontrol dengan baik misalnya, maka obat yang tadinya pengontrol itu harus dipakai setiap hari, dihisap setiap hari, bisa kita pakai jadi diturunin jadi sekali sehari atau bahkan dipakai hanya kalau butuh saja. Jadi memang bukan berarti wah saya harus terus pakai itu sepanjang hidup gitu ya. Tidak. Nanti itulah gunanya datang ke dokter untuk dikontrol derajat kontrolnya. Kalau memang terkontrol dengan baik, bisa obatnya hanya dipakai pada saat tertentu saja. Gitu. Jadi tetap harus evaluasinya berada di bawah pengawasan dokter ya dok ya. Bukan kalkulasi sendiri gitu ya dok ya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen berikutnya akan ada pertanyaan dari email ya kali ini ya. Untuk nanti dokter tanggapi lebih detail lagi seperti apa ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai asma dan pengobatannya bersama dengan Dr. Tina Reisa SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 666 atau email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dr. Tina, dilanjutkan kembali ya. Jadi kan dok, ini kan karena ini masih pandemi, pandemi COVID-19 gitu ya. Sebetulnya untuk asma ini sendiri ya dok, ya, mohon maaf, apakah ini termasuk komorbid gitu ya? Atau mungkin jadi apa ya, penyakit yang membuat si penyandangnya ini jadi jauh lebih rentan gitu terkena virus corona itu sendiri. Bagaimana tanggapan dokter? Mungkin kaitannya juga seperti apa? Ada slide juga ya kalau tidak salah ya? Iya, Coba ada. slide-nya bisa ditampilkan juga deh, boleh sambil dokter Tina nanti jelaskan lebih detail lagi ya. Kaitannya ya dok ya? Iya benar. Jadi pasien asma bisa juga menderita COVID-19. Jadi memang ya semua orang memiliki resiko untuk tertular atau terpapar oleh COVID-19. Nah, terutama siapa sih pasien asma yang bisa beresiko, sangat-sangat beresiko untuk tertular? Itu tadi, kalau asmanya tidak terkontrol. Ya, nah, pasien asma kan tadi butuh pengontrol. Nah, kalau dia tidak pakai pengontrolnya, dia sangat beresiko untuk menjadi infeksi COVID-19. Nah, lalu apa yang harus saya lakukan dok kalau misalnya saya penderita asma dan saya terkena COVID-19. Amin sih kena COVID ya. Ya, jadi mungkin sudah pada tahu bahwa pada saat kita serangan banyak yang sudah menggunakan nebulizer atau obat uap, alat uap ya. Sebenarnya dari panduan adalah kita menghindari dahulu penggunaan alat uap. Kenapa? Ya karena ada aerosol dari alat uap tersebut. Namun bila memang harus digunakan berarti ada syarat-syaratnya ya. Contohnya misalnya ya alat itu hanya digunakan oleh dia sendiri, kemudian dibersihkan, dan ruangan pada saat dia memakai alat uap tersebut adalah sirkulasinya harus baik gitu. Dan memang pada beberapa pasien asma kan kita tadi yang saya jelaskan kita membutuhkan pemeriksaan fungsi paru, yaitu namanya spirometri. Kita sementara untuk masa pandemi ini kita menghindari dulu pemeriksaan tersebut karena yaitu resiko untuk penularan dari aerosolnya. Nah, berikutnya di slide berikutnya ini ada saya mencantumkan. Nah, ini ada penelitian nih di Eropa. Kira-kira berapa persen sih dok pasien asma yang bisa mengalami COVID nih? Nah, sekitar 1,41% atau 1% dari pasien asma itu pernah menderita COVID-19. Siapa aja resikonya yang tadi saya bilang? Satu, dia tidak menggunakan pengontrol, ya. Kemudian biasanya pada usia yang lebih tua, lebih dari 50 tahun. Kemudian perokok, ya, atau dia sebagai perokok pasif, ya. Kemudian banyak pada perempuan dan ini punya komorbid, ya. Komorbidnya ya tadi bisa obesitas, hipertensi, kolesterol tinggi, atau diabetes, dan tadi yang pertanyaan Pak Mawardi, ya yang rinitis alergi. Ya, jadi pasien asma yang punya rinitis alergi, bila tidak sama-sama diobati, maka mereka orang-orang inilah yang berisiko untuk tertular. Jadi lebih hati-hati nih yang disebutkan barusan. Tapi bukan berarti yang usianya kurang dari 50, terus laki-laki, terus nggak merokok, misalnya gitu. Ya, jadi benar, lebih tenang nggak juga ya dok ya? Iya, tetap bukan waspada berarti. Ya, tetap harus tetap waspada. Yang lebih waspada lagi orang-orang ini. Tapi yang lainnya tetap harus waspada, tetap menjalankan protokol kesehatannya. Iya, terus juga yang di lingkungan juga tadi harus lebih apa ya dok ya? Aware juga tadi kan kalau misalkan maaf dia perokok terus ternyata anggota keluarganya ada yang asma, ya sebisa mungkin sih yang nggak merokok gitu ya dok ya. Iya benar. Atau nggak deket-deket dia gitu kan. Iya, jadi harus sama-sama kerjasama ya di antara anggota keluarga untuk agar para anggota keluarga tetap sehat. Ya kita bantu yang memang pencetusnya misalnya karena rokok, ya merokoknya agak jauh di rumah. Kalau bisa ya berhenti merokok gitu. Oke, kalau lebih seperti itu ya. Dan dokter, untuk slide oke sudah cukup ya. Kita langsung move on nih ke pertanyaan dari email dulu ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan melalui email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap ada di bawah ini pemirsa, yaitu nama, usia Anda atau usia, kerabat atau pasien yang ditanyakan, serta asal kotanya ya. Ini pertanyaannya satu tapi panjang nih dokter. Dari Bapak Budi dari Hambalang, Bogor.
Halo dokter, saya punya istri usia 29 tahun dan berat badannya itu 54 kg. Istri saya, dia punya tekanan darah tinggi 160/120. Pernah rekam EKG dan normal hasilnya, tidak ada kelainan, alhamdulillah ya. Sebagai info, istri saya ini punya asma dan masih rutin minum obat oral dan semprot gitu ya. Pertanyaan saya, apakah ada hubungannya obat asma ini jadi menaikkan darah tinggi atau hipertensinya gitu ya? Bagaimana caranya agar tekanan darahnya juga kembali normal? Mungkin ini bisa konsul ke mana juga kali ya dok ya? Terima kasih dokter atas jawabannya. Oke, silakan dokter jawabannya untuk Bapak Budi ya, untuk istrinya. Terima kasih Pak Budi. Jadi pada prinsipnya tidak ada hubungan antara asma dan darah tingginya ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Asma ya asma, darah tinggi. Cuman hubungannya adalah dari tingkat kontrol dari masing-masing penyakitnya ya. Jadi kalau asma diobati tapi misalnya hipertensinya tidak diobati, ya asmanya jadi sulit untuk terkontrol. Begitupun sebaliknya. Ya kalau misalnya hipertensinya diobati tapi asmanya tidak diobati, maka hipertensi juga jadi tidak terkontrol. Nah, yang ada hubungan sebenarnya adalah obat asmanya ya. Jadi maksudnya bukan obat asma membuat hipertensi, bukan. Jadi obat asma yang terutama yang pelega ya, yang reliever itu baik yang dihirup maupun yang tablet, itu efeknya salah satunya adalah bisa meningkatkan denyut jantung, ya, bisa meningkatkan denyut jantungnya jadi cepat, lebih cepat. Itu salah satu efeknya memang. Tapi bukan berarti obat tersebut membuat seseorang menjadi hipertensi. Dengan dosis yang tepat dan indikasi serta pemakaian yang tepat, efek tersebut bisa kita minimalisir. Jadinya tuh kaitannya lebih ke jantung berdebar aja gitu ya dok ya. Mungkin kalau untuk soal hipertensinya lebih detail lagi ke SPPD atau ke bagian mana gitu barangkali. Untuk hipertensinya ya harap dikontrol lebih lanjut, dievaluasi lebih lanjut dengan dokter spesialis penyakit dalam atau dokter jantung. Atau dokter jantung tuh ya, karena kan ini resikonya juga bisa ke tadi kan jantung berdebar juga dari obat asmanya itu sendiri ya, kurang lebih seperti itu. Dokter belajar dari slide dari dokter yang sudah dokter paparkan sebelumnya dan juga pertanyaan dari telepon, dari email gitu ya dok ya. Jadi memang kalau untuk pendekatan gitu ya dok ya, atau tata laksana asma ini kan oke lah ada obat-obatan farmakologi dan non farmakologi, biasanya kan ada temennya tuh ya dok ya. Jadi yang non obat-obatan itu juga bagaimana selain menghindari pencetus tadi kan juga menarik nih kalau kita lihat dari sisi psikis atau emosionalnya pasien, ini kan perlu betul-betul diperhatikan agar tidak sering kambuh-kambuhan tadi ya dok ya. Bagaimana pendapat dokter? Iya, dari non farmakologisnya tetap pasti berperan ya. Salah satunya adalah itu menghindari pencetusnya ya. Jadi menghindari misalnya makanan-makanan yang membuat dia sesak atau terkena serangan. Kemudian menghindari asap rokok, atau ya yang merokok berhenti merokok, kemudian membersihkan rumahnya ya, membersihkan tempat tidur atau area bekerjanya. Kemudian biasanya kan itu karena debu ya, jadi misalnya kita bersihkan rumah, misalnya membersihkan meja, bisa menggunakan kain lap yang basah. Jadi bukan menggunakan kemoceng gitu ya, jadi menggunakan kain lap basah sehingga debunya tidak terbang. Ya, seperti rajin membersihkan rumah, berhenti merokok. Bagi yang memiliki peliharaan, mungkin peliharaannya bisa ditaruh di luar rumah sehingga tidak masuk ke dalam rumah dan bulu-bulunya tidak menempel di area rumah. Nah, itu dari segi pencetusnya. Nah, yang lain lagi kan ada tipe yang karena obesitas atau karena kegemukan ya. Jadi adalah menjaga pola makan atau pola hidup yang baik. Jadi bisa mengurangi berat badannya. Kemudian bisa juga tadi karena kelelahan atau karena aktivitas gitu ya. Ya berarti kita harus menjaga kualitas hidup kita supaya kita ya atur supaya kita tidak terlalu kelelahan dengan istirahat yang cukup. Dan satu lagi yang penting adalah tetap berolahraga. Iya, kalau emosi tapi juga tadi ya jangan terlalu diporsir juga ya. Mungkin mau olahraga tapi juga jangan yang terlalu heboh gitu ya dok ya. Olahraganya tetap dengan porsi yang secukupnya, tidak terlalu berat karena prinsipnya adalah hidup sehat.
Gitu aja. Oke, baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus take home message dari Dokter Tina ya. Ya, Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai asma dan pengobatannya bersama dengan Dr. Tina Reisa SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dan dokter, di segmen terakhir sebelum ke take home message-nya ya, jadi pertanyaan simple yang sering ditanyakan oleh hampir setiap penyandang kali ya. Sebenarnya kalau untuk vaksin gitu ya, karena di tengah pandemi nih, entah itu vaksin untuk ya corona sendiri ataupun vaksin tambahan yang lainnya untuk meningkatkan imun gitu, karena kan khawatir rentan gitu ya dok ya. Kira-kira apa sih yang bisa dokter sampaikan di sini supaya kita semua dapat gambaran gitu dokter? Iya, ini banyak sekali ditanyakan oleh pasien-pasien ya penderita asma, atau misalnya dari corporate gitu ya, dia ingin vaksin tapi ditanyakan oleh dokter perusahaannya, ini pasien asma boleh vaksin nggak dok gitu ya. Nah sebenarnya pasien asma itu boleh divaksin dengan syarat harus terkontrol. Ya, jadi kalau dia sudah terkontrol asmanya, dia boleh divaksin. Tapi misalnya dia belum terkontrol, maka kita harus obati dulu, kita harus beri dulu pengontrolnya. Nanti sebulan lagi kita nilai apakah dia terkontrol atau tidak. Kalau sudah terkontrol, boleh untuk divaksin. Terkontrol tuh maksudnya asmanya ya, bukan dia saya kan udah datang kontrol ke dokter, artinya saya terkontrol, bukan ya. Jadi asmanya yang terkontrol, boleh dia untuk divaksin. Lalu apakah vaksin yang lain dianjurkan dok ya? Nah vaksin lain kalau berdasarkan pedoman sih tidak begitu, tidak wajib harus diberikan, tapi boleh ya. Contohnya misalnya vaksin influenza, ya karena tadi ya salah satu pemicu kenapa seorang asma itu jadi serangan ya infeksi saluran nafas atas. Yang kita ketahui infeksi saluran nafas atas kan paling banyak karena virus influenza. Ya. Seperti itu ya. Jadi ya vaksin influenza itu tadi maksudnya sih supaya terhindar dari yang batuk pilek gitu yang tadi ya dok ya. Oke deh, karena waktunya juga terbatas Dokter Tina, jadi mungkin closing statement-nya ya singkat saja mengenai tema hari ini, asma dan pengobatannya. Silakan untuk kita semua. Ya, jadi asma itu adalah penyakit paru karena ada peradangan nafas yang kronik, ditandai oleh sesak nafas, batuk, dada terasa berat, serta bisa disertai dengan bunyi mengi. Dan gejala ini sifatnya bervariasi, jadi biasanya terjadi pada pagi hari atau malam hari, dan dia biasanya karena pencetus dan bisa diobati, bisa dilegakan. Nah, prinsip pengobatan asma adalah ada dua, pengontrol dan pelega. Jangan melupakan pengontrol karena itu yang paling penting. Ya, pada pasien asma bila terkontrol, pasien obatnya tidak harus setiap hari, bisa hanya saat perlu saja, dan pasien asma terkontrol bisa untuk divaksin COVID-19. Oke, baik sekali penutupnya ya dok ya. Terima kasih telah berbagi ilmu di sini, insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk Dokter Tina ya. Terima kasih. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.